Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus. Cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak kepada bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa yang menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Shalom semua. Pada Voice of Pentecost kali ini kita akan membahas mengenai apakah orang yang belum dibaptis Roh Kudus dapat dipakai oleh Tuhan. Bunda Teresa adalah seorang biarawati Katolik Roma yang menggoncang dunia karena pelayanannya terhadap kaum papa yang terpinggirkan karena penyakit kusta, AIDS, dan TBC. Bahkan dunia pun mengakui pelayanannya dengan menyematkan hadiah Nobel Perdamaian di tahun 1979. Martin Luther, seorang reformator gereja yang menggoncang keadaan gereja yang kelam pada masanya. Adapun Billy Graham, seorang penginjil dari Amerika Serikat yang saat mengadakan KKR dapat mengundang jutaan orang. Bahkan beliau dianggap sebagai salah satu pemimpin Kristen paling berpengaruh di abad ke-20 ini. Sejujurnya kita tidak benar-benar tahu dengan jelas apakah para raksasa iman di atas pernah mengalami baptisan Roh Kudus dengan tanda awal berbahasa roh. Sejarah pun tidak pernah mencatatnya. Maka timbullah pertanyaan, mengapa perlu seseorang dibaptis dengan Roh Kudus dengan tanda awal berbahasa roh? Jika seseorang yang belum pernah dibaptis Roh Kudus atau mungkin sudah pernah, tapi tidak secara nyata menunjukkannya seperti para tokoh tersebut, tetap dipakai Tuhan secara dahsyat. Pengakuan Iman GBI berkata bahwa baptisan Roh Kudus adalah karunia Tuhan untuk semua orang yang telah disucikan hatinya. Tanda awal baptisan Roh Kudus adalah berkata-kata dengan bahasa roh.
sebagaimana diilhamkan oleh Roh Kudus. Teologi Pentakosta sangatlah menekankan tentang pengalaman dibaptis dengan Roh Kudus sebagai suatu hal yang terpisah dari karya keselamatan Kristus yang bertujuan untuk penyelesaian amanat agung. Kisah Para Rasul 1 ayat 8 mencatat, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Kata kuasa di ayat tersebut berasal dari bahasa Yunani dunamis yang diterjemahkan juga sebagai dinamit, sesuatu yang memiliki daya ledak yang tinggi. Dengan kata lain, kuasa ini adalah kuasa yang sangat besar yang dimana dengan kuasa ini amanat agung Tuhan Yesus pasti terselesaikan. Sangatlah menarik untuk disimak bahwa sesaat sebelum Tuhan Yesus terangkat ke surga, ia berpesan agar para murid tidak meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di sana sambil menantikan janji Bapa. Apakah janji Bapa yang dimaksud tersebut? Janji Bapa yang dimaksud Tuhan Yesus adalah bahwa para murid akan dibaptis dengan Roh Kudus. Poin penting untuk kita garis bawahi di sini adalah bahwa baptisan Roh Kudus adalah janji Bapa untuk semua orang percaya. Selanjutnya di Kisah Para Rasul pasal kedua adalah peristiwa turunnya Roh Kudus ke atas para rasul yang lebih kita kenal dengan peristiwa Pentakosta, di mana para rasul mulai berkata-kata dengan bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Dari sini dapat kita lihat bahwa janji Bapa tentang baptisan Roh Kudus selalu disertai dengan pengalaman karunia berbahasa roh. Dari peristiwa tersebut kita melihat dengan jelas bahwa ada perbedaan antara menerima Roh Kudus dengan dipenuhi Roh Kudus atau dibaptis dengan Roh Kudus. Setiap orang yang telah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka Roh Kudus berdiam di dalam dirinya. Bapa memberikan Roh Kudus di dalam hati kita sebagai jaminan dari semua yang telah disediakan untuk kita, yaitu anugerah keselamatan. Rasul Paulus pun menjelaskan di dalam 1 Korintus 6 ayat 19. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu. Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Keberdiaman Roh Kudus di dalam hidup orang percaya memampukan seseorang untuk memiliki hidup yang menghasilkan buah roh. Namun seseorang yang telah dibaptis dengan Roh Kudus akan memiliki kuasa untuk menyelesaikan amanat agung sesuai yang tertulis di dalam Kisah Para Rasul pasal 1 dan 2. Dalam hal ini kita melihat bahwa baptisan Roh Kudus berfungsi secara eksternal. Alkitab juga mencatat dampak-dampak daripada baptisan Roh Kudus secara internal, antara lain sebagai berikut. Yang pertama, baptisan Roh Kudus mengubah kehidupan doa kita. Roma 8 ayat 26-27. Yang kedua, baptisan Roh Kudus membangun iman kita. 1 Korintus 14 ayat 4a. Yang ketiga, baptisan Roh Kudus menyempurnakan pujian dan penyembahan kita. 1 Korintus 14 ayat 15. Dan yang keempat, baptisan Roh Kudus meningkatkan kepekaan rohani kita. 1 Korintus 14 ayat 2. Robert P. Mencius, seorang hamba Tuhan dan juga seorang penulis, memaparkan di dalam salah satu bukunya yang berjudul Speaking in Tongues, bahwa tanda kedewasaan Kristen tidak diukur dengan sudah atau belum mengalami baptisan roh, melainkan diukur dari hidup yang menghasilkan buah roh. Di mana hal ini juga menjadi bagian dari proses pengudusan atau sanctification. Akan tetapi perlu dimengerti bahwa di satu sisi adalah mungkin bagi seseorang untuk mengalami kuasa Roh Kudus tanpa berbahasa roh. Namun hal ini bukanlah pengalaman Alkitab yang utuh sebagaimana tertulis di Kisah Para Rasul pasal 1 dan 2. Dari penjelasan tersebut maka dapat disimpulkan bahwa meskipun seseorang belum dibaptis Roh Kudus, ia dapat dipakai Tuhan secara dahsyat. Namun pengalaman baptisan Roh Kudus membuat orang percaya dapat melayani tubuh Kristus dengan lebih maksimal. Jikalau Alkitab menuliskan adanya pengalaman kepenuhan Roh Kudus dengan tanda awal berkata-kata dengan bahasa roh, mengapakah kita tidak merindukannya? Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas, Tuhan Yesus memberkati.
Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memujimu. Haleluya, kami mau bersorak bagimu, kami mau bersuka cita bagimu. Mari dengan sukacita kita menyanyikan pujian bagi Tuhan. Oh, oh. Mari angkat suaramu, glory bagi namamu Yesus. Come on. Segenap hati aku memuji, segenap jiwa aku bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Ku angkat tanganku memuji, ku angkat suara dan bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Mari menari memuji, ungkapkan sukacita di hati. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memujimu. Glory bagi nama Tuhan. Dengan sukacita lebih lagi angkat suaramu, sama-sama kita menyanyikan pujian ini. Come on. Segenap hati aku memuji, segenap jiwa aku bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Ku angkat tanganku memuji, ku angkat suara dan bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Mari menari memuji, ungkapkan sukacita di hati. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memujimu. Oh, glory bagi namamu Tuhan. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memujimu. Yes, kami memuliakan dan memuji namamu Yesus Tuhan. Ini sembah kami kepadamu ya Tuhan. Dengan penuh kerendahan hati kami datang di hadapan hadirat. Kami mau mengagungkan namamu Tuhan. Kami mau memuliakan namamu selama-lamanya. Oh, Yesusku, penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban Kau.
biarlah semua yang bernafas tak berhenti menyembahmu. Ini syukur bagimu Tuhan, kami bawa di hadapan tahta kudus-Mu. Yesusku, penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu. Penghibur, pelindung, menara kekuatan, biarlah semua yang bernafas tak berhenti menyembahmu. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, puji dan hormat kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora mendengar nama-Mu. Ku bersuka atas perbuatan-Mu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Yesusku, penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu. Penghibur, pelindung, menara kekuatan, biarlah semua yang bernafas tak berhenti menyembahmu. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, puji dan hormat kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora mendengar nama-Mu. Ku bersuka atas perbuatan-Mu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, puji dan hormat kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora mendengar nama-Mu. Ku bersuka atas perbuatan-Mu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang
sepertimu. Oh, ku bersyukur Kau Allah mulia, kami puji, kami sembah dengan segenap hati. Terpujilah Engkau Tuhan, terpujilah nama-Mu yang ajaib. Glory, haleluya, Kau mulia, terpujilah Engkau Raja. Haleluya. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, puji dan hormat kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora mendengar nama-Mu. Ku bersuka atas perbuatan-Mu, selamanya Ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu, tiada janji seperti yang ada padamu, tiada janji seperti yang ada padamu. Tiada Allah yang seperti-Mu. Haleluya. Oh, syukur bagi-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya, bagi anak domba. Haleluya, haleluya, darahnya menyucikan setiap lidah, suku, bangsa, semua makhluk dan pulau. Berikan glory, berikan hormat, beri pujian bagi anak domba. Haleluya, haleluya, bagi anak domba. Haleluya, haleluya, darahnya menyucikan setiap lidah, suku, bangsa, semua makhluk dan pulau. Berikan glory, berikan hormat, beri pujian bagi anak. Oh, haleluya, 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 bagi anak domba. Kami berikan pujian hormat Engkau Tuhan Raja kami. Darahnya menyucikan setiap lidah, suku, bangsa, semua makhluk dan pulau. Berikan glory, berikan hormat, beri pujian bagi anak domba. Beri pujian bagi anak domba. Beri pujian bagi anak domba. Oh, Yesus. Haleluya. Kasih Yesus indah dalam hidupku, hiasi hati dan jiwaku. Ku
Tak dapat hidup tanpa kasih-Mu Bapa. Pegang tanganku sepanjang jalanku. Kasih Yesus mengalir dalamku seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus membebat hatiku. Dalam tangan-Mu ku merasa teduh. Dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Makasih Bapa. Dalam tangan-Mu, dalam kasih-Mu kami merasa teduh ya Tuhan. Kami tak bisa hidup tanpa kasih-Mu ya Bapa. Itulah sebabnya hari-hari ini kami hanya bergantung hanya kepada Tuhan. Sebab Engkaulah kekuatan dalam hidup kami ya Bapa. Terima kasih untuk saat ini Tuhan. Kami percaya setiap kami yang mendengar acara ini Tuhan, dimanapun berada saat ini Tuhan, kami percaya lawatan Tuhan terjadi ya Bapa. Roh Kudus-Mu akan menuntun kami, memberkati kami, memberikan kami sukacita yang luar biasa Tuhan. Karena kami tahu Bapa yang mengasihi kami tidak pernah tinggalkan kami, tetapi pelihara hidup kami, tuntun hidup kami Bapa. Terima kasih untuk saat ini Tuhan. Kami akan belajar tentang kasih daripada Bapa itu sendiri. Kami belajar tentang pribadi Yesus itu sendiri dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa, urapi hamba-Mu, urapi setiap kami yang mendengarkannya. Dimanapun yang boleh jangkauan ibadah online saat ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ada kuasa, ada kemurahan, ada sukacita, ada kasih Tuhan. Melimpah dalam hidup kami. Terima kasih Bapak, terpuji nama Tuhan. Dalam nama Yesus, nama yang penuh kuasa itu, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Sama-sama kita katakan. Amin. Shalom, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Saat ini kita akan masuk dalam renungan firman Tuhan. Kita percaya setiap firman itu akan menguatkan kita sehingga nama Tuhan yang dipermuliakan. Bukan nama pribadi kita sendiri, tetapi nama di atas segala nama itu, Yesus Kristus namanya. Kita baca, saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi. Sebab kasih itu berasal dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, saat ini kita akan belajar tentang kasih daripada Tuhan itu sendiri. Firman Tuhan katakan ayat 8, barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Kita akan belajar daripada firman Tuhan ini. Kita belajar tentang kasih yang tercatat dalam 1 Korintus 13 ayat yang keempat sampai dengan yang ke-7. Demikian firman Tuhan. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ayat yang kelima, ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ayat 6, ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. Ayat 7, ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Ini dibuka dengan kata sabar, lalu ditutup dengan kata sabar pula. Ini luar biasa kata sabar ini, saudaraku. Kita anak Tuhan yang sudah dimerdekakan, yang sudah terima kasih karunia Tuhan. Tentu poin, value yang paling utama daripada anak Tuhan itu adalah sabar. Nah, saya sangat tertarik dengan kata sabar ini, saudaraku. Karena istilah kita bahasa Indonesia dikatakan panjang sabar. Jadi sabarnya itu panjang begitu. Bukan sabarnya itu luas, bukan. Atau sabarnya itu tinggi, bukan. Tetapi panjang sabar gitu. Seperti tali, saudaraku, panjang seperti itu. Jadi, kalau orang dunia katakan, sekali dimaafkan, 2 kali dimaafkan, 3 kali jangan. Seperti itu. Tetapi firman Tuhan katakan, kasih itu sabar, titik, tidak ada kompromi. Artinya sabar itu harus panjang sebegitu rupa.
Nah, kata sabar ini sangat saya tertarik dengan kata sabar ini. Kita akan kupas, ada 5 huruf kata sabar itu, saudaraku. Ya, ini kita akan belajar dari kata S-nya, dikatakan di ayat yang ke-5a. Di situ dikatakan, ayat ke-5a dikatakan, ia tidak melakukan yang tidak sopan. Tidak melakukan yang tidak sopan, itulah kasih yang pertama. Sabar yang pertama itu adalah, ia tidak melakukan yang tidak sopan. Berarti, dia sopan, saudaraku. Anak-anak Tuhan itu sopan, santun, saudaraku ya. Dimanapun kita berada, kalau kita sopan, kita ketemu orang, kita ketemu kolega, kita ketemu pimpinan kita, bahkan kita ketemu dengan bawahan kita sekalipun, kalau kita bersikap dengan sopan, saya kira kita akan diterima dimanapun berada. Itu yang pertama, kata sopan itu. Terus yang kedua, A, itu apa? Di ayat yang ke-7b dikatakan, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Ini apa maksudnya? Percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Ini luar biasa value seperti ini. Itulah kasih Tuhan itu yang kedua. Artinya bahwa itu mendatangkan suatu keadaan, saudaraku. Keadaan yang kurang baik, keadaan yang tidak menenangkan, tetapi tetap dia antusias, tetap semangat untuk melakukan pekerjaan, untuk melakukan kehidupan dalam kehidupan dia sehari-hari. Lalu yang ketiga, di ayat yang ke-5b dikatakan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Jadi kasih itu tidak mencari keuntungan diri sendiri. Nah, kalau bicara tidak mencari keuntungan diri sendiri berarti apa? Dia suka berbagi, saudaraku. Ya, dia suka berbagi kepada siapapun, kepada sesama. Nah, saudara kita, sepupu kita, baru minggu kemarin merayakan Idul Fitri, itu sangat jelas terlihat di dalam keluarga, di dalam tetangga, dalam berkomunitas di masyarakat, sangat kental sekali untuk ada rasa berbagi kepada sesama seperti itu. Apalagi kita anak Tuhan, saudaraku, ia tidak menguntungkan diri sendiri. Artinya apa? Berbagi dengan sesama, berbagi dengan siapapun, apalagi keluarga dekat kita. Harus kita berbagi, harus itu. Jangankan keluarga kita, orang lain sekalipun yang tidak kenal kita. Kita harus berbagi, saudaraku. Lalu yang berikutnya adalah yang di ayatnya yang 4b. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati. Murah hati artinya bukan murah hatinya murahan, bukan, saudaraku ya. Bukan. Tetapi dia suka mengampuni. Ya, murah hati. Jadi suka dia membuka hatinya seperti itu pada siapapun. Tidak ada suatu ditanamkan suatu yang kalaupun dongkol sama orang lain, saudaraku ya, tetapi dia murah hati untuk mengampuni seperti itu. Jadi ini adalah value daripada kasih Tuhan itu sendiri. Dia suka mengampuni, saudaraku. Jadi hari-hari ini banyak yang terjadi dalam masyarakat kita. Jangankan di masyarakat, bahkan antar negara sekalipun, akhir-akhir ini ada suatu pergolakan yang sangat luar biasa. Karena apa? Ini tidak ada rasa mengampuni, saudaraku. Kalau ada rasa mengampuni, saya percaya, kita percaya bahwa tidak ada namanya masalah yang tidak bisa diselesaikan. Ada pengampunan di situ. Di ayatnya yang 4c dikatakan, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Kasih itu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Artinya apa? Artinya itu adalah rendah hati. Firman Tuhan dikatakan di Amsal 20:4, ganjaran kerendahan hati dan takut akan Tuhan adalah kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Wah, itu ganjaran itu, saudaraku. Ganjarannya apa? Ganjarannya adalah kekayaan dan kehormatan. Ya. Jadi bukan saja hanya kaya, tapi hormat. Terhormat di masyarakat. Ada juga yang kaya raya, tapi kurang terhormat, bahkan tidak terhormat di masyarakat kita. Tapi firman Tuhan katakan bahwa ganjaran kerendahan hati adalah kekayaan dan kehormatan, saudaraku. Nah, dikatakan lagi Amsal 16 ayat 18, ganjaran untuk kecongkakan, kesombongan apa? Dikatakan Amsal 16 ayat 18 dikatakan kecongkakan mendahului kehancuran dan tinggi hati mendahului kejatuhan. Oh, banyak kali
Secara pribadi kita tidak menyadari bahwa kita kurang rendah hati. Ya, bahkan cenderung mengarah ke sombong seperti itu. Nah, jadi kita harus belajar daripada kemurahan Tuhan, belajar daripada kasih Tuhan, karena firman ini adalah bagian daripada Tuhan sendiri, adalah pribadi Tuhan itu sendiri, itu kasih. Karena dikatakan 1 Yohanes 4 ayat 8, barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Jadi kalau kita mengasihi satu dan yang lainnya, itu adalah pribadi Allah dalam diri kita. Karena Allah itu adalah kasih. Allah itu adalah penuh pengampunan. Allah itu apa? Allah itu Allah yang sopan, saudaraku. Memang sopannya Tuhan dengan sopan manusia itu beda, saudaraku. Beda. Tapi firman katakan, kasih tidak melakukan yang tidak sopan. Berarti seorang yang santun, orang yang sopan, itu punya value, saudaraku, dimanapun kita berada. Terus yang kedua, yang tadi antusias, semangat, ya, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Itu ada nilai di situ. Nilai apa? Jadi tetap optimis, antusias bahwa Tuhan ada di tengah-tengah pergumulan dia. Terus yang berikutnya adalah berbagi, saudaraku. Kita harus murah hati untuk berbagi, ya, tidak mementingkan diri sendiri. Kita harus memberi apa yang boleh kita beri kepada sesama kita. Karena kalau kita memberi dengan sukacita, membawa berkat. Itu firman Tuhan katakan. Sehingga kalau kita berikan untuk sesama kita, kita akan diberkati berlimpah-limpah. Terus yang berikutnya adalah mengampuni. Kalaupun kita sudah rajin memberi, tapi kalau tidak ada pengampunan dalam hidup kita, oh itu kurang faedahnya. Bahkan fatal, saudara. Kenapa? Karena firman katakan, ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Itulah bagian daripada kasih Tuhan itu sendiri. Orang yang pemarah, berarti dia suka menyimpan kesalahan orang lain. Tidak ada pengampunan di situ, saudaraku. Nah, harus ada pengampunan, saudaraku, dalam kehidupan setiap orang percaya. Kalau tidak, itu akan terpendam dalam hidupnya, selama hidupnya. Sehingga sepanjang hidupnya tidak mengalami kasih Tuhan. Sepanjang hidupnya akan menderita. Karena dikatakan di Amsal 16 ayat 18 itu, kecongkakan mendahului kehancuran dan tinggi hati mendahului kejatuhan. Oh, jadi kalau hancur, jatuh lagi. Nah, kalau yang berikutnya tadi, ganjaran itu, ganjaran kerendahan hati dan takut akan Tuhan adalah kekayaan dan kehormatan dan kehidupan. Sudah diberikan kekayaan, kehormatan dalam kehidupan, saudaraku. Itulah ganjaran yang Tuhan berikan kepada setiap orang percaya. Terus yang berikutnya adalah kerendahan hati, saudaraku. Ya, dimanapun kita berada, dalam posisi apapun kita, mungkin saat ini kita ada posisi yang paling tinggi. Tetapi kalau tidak kerendahan hati, bahkan kecenderungan untuk menjadi sombong, itu tidak berkenan di hadapan Tuhan. Karena kecongkakan mendahului kehancuran dan tinggi hati mendahului kejatuhan. Saudaraku, Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, firman Tuhan ini adalah untuk saya dan juga Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Bila firman ini menjadi kekuatan dalam hidup kita, dalam kita mengiring Tuhan, dalam kita terus melakukan kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Karena kalau kita apresiasikan, kita lakukan kasih di dalam kehidupan kita, itu adalah gambaran kasih Tuhan yang mengalir dalam kehidupan kita. Sehingga kasih Tuhan itu mengalir dalam kehidupan kita. Kasih Tuhan itu membebat hati kita. Dan kita akan merasa teduh seperti pujian yang kita naikkan barusan. Terpuji nama Tuhan. Dia Allah yang luar biasa, Dia Allah yang dahsyat, Dia Allah yang tak pernah tinggalkan kita. Kita menjadi manusia yang penuh dengan kasih karunia Tuhan. Terima kasih, terpuji nama Tuhan. Haleluya. Kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih untuk kasih-Mu, untuk kebaikan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Engkau sendirilah kasih itu Bapa, yang mengalir terus dalam hidup kami Tuhan. Yang terus memenuhi hidup kami dalam hidup kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, apa yang boleh kami lakukan akhir-akhir ini, di masa pandemi yang melanda dunia saat ini Tuhan. Kami percaya ada Tuhan bersama kami. Ada kasih-Mu meliputi setiap kami.
Ada kasih-Mu membebat hati kami, sehingga kami akan merasa teduh dalam hidup kami ya Bapa. Terima kasih berkati, dimanapun Tuhan pemirsa saat ini Tuhan berada, yang boleh dijangkau ibadah online saat ini Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus hamba-Mu berdoa, kalau mereka dalam kesusahan, Engkau penghibur mereka Tuhan. Mereka yang sakit Tuhan sembuhkan ya Bapa. Mereka yang susah Engkau penghibur yang sejati ya Bapa. Terima kasih Bapa. Mereka kekurangan Tuhanlah mencukupkan mereka Bapa. Engkau Jehovah Rafa, Engkau Jehovah Jireh yang memberkati setiap anak-anak-Mu Bapa dimanapun berada saat ini. Terima kasih Bapa yang baik. Berkati bangsa kami Indonesia penuh dengan kemuliaan bagi nama Tuhan. Bapa berkati Presiden kami Pak Jokowi bersama wakil, bersama menteri dan juga aparat pemerintah dari pusat sampai daerah ya Tuhan. Engkau dipermuliakan Bapa. Indonesia penuh dengan kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih berkati gereja-Mu Tuhan dimanapun saat ini berada ya Bapa. Terima kasih, terpuji nama-Mu, di dalam nama Yesus, nama yang penuh kuasa itu, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, semua kita yang percaya katakan, amin. Terpujilah nama Tuhan, sebab Dia Allah yang layak untuk kita tinggikan dan muliakan. Mari dengan sukacita kita mau nyanyikan pujian ini ya. Firman terangi jalanku, perisai iman di setiap waktu, lindungiku dari segala, tak pernah ku ragu, karena Dia bersamaku, setia menjaga dengan kuasa mulia. Hanya di dalam namanya Yesus Dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Glory bagi nama Tuhan, Dia layak selama-lamanya. Kita masyurkan namanya. Firman terangi jalanku, perisai iman di setiap waktu, lindungiku dari segala, tak pernah ku ragu, karena Dia bersamaku, setia menjaga dengan kuasa mulia. Hanya di dalam namanya Yesus Dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Di Allah Tuhan disanjung selama-lamanya. Dalam namanya ada pengharapan, dalam kuasa-Nya kemenangan. Hanya di dalam namanya Yesus Dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lama. Hanya di dalam namanya Yesus Dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya.
Mazmur 91, dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang Maha Tinggi dan bermalam dalam naungan yang Maha Kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh Dia yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Ia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung, kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tidak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang Maha Tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikat Allah akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menantang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab, aku akan menyertai dia dalam kesesakan, aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur aku akan kenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Mari saudara, kita angkat kedua tangan kita untuk menyambut doa berkat. Kiranya berkat perlindungan, anugerah demi anugerah dan damai sejahtera yang melimpah dari Allah Bapa, kasih yang sempurna di dalam Tuhan Yesus Kristus, persekutuan yang manis dengan Roh Kudus, pertolongan kuasa dan penghiburannya, memberkati menyertai kita semua dari saat ini hingga Yesus datang menjemput kita semua di awan yang permai, dan kita akan bersama dengan Tuhan Yesus hingga selamanya. Mari semua yang percaya dan sudah terima berkat Tuhan, sama-sama kita katakan amin.